August afternoon, I can picture you walking with your father at your side. Summer heat, California speaks softly like she's making up her mind. Akan dengan kata-kata yang indah yang manis. As I stand beside you, I say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I won't spend my whole life loving. Jangan bergetar tangan. Your shining eyes, sweet like Jeffrey Pines. I pretended I could read your thoughts. Now it's just the truth. Seems our hearts are fused solid like the gold your sister brought. And how Bunga yang indah seperti tanda cinta yang buat anak kita love to say, bahagia baby, dengan isn't kata-kata it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I would spend my whole life loving you, senyum demokrasi. loving you, loving you, loving you, loving you, loving you. Oke, nanti bisa bersalaman dengan orang tua kita yang lain. And I say, baby, isn't it crazy that we are born only to die? Oh, but lately I've been counting my stars, 'cause I will spend my whole life loving you. August afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like Prosesi she's memasuki making up ruangan. her mind. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut pengantin laki-laki memasuki ruangan dan berdiri di depan altar.
Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Selanjutnya mari kita sambut orang tua pengantin laki-laki, Bapak Hani Felix Komaling dan Ibu Pang Swipung. Saudara laki-laki, Saudara Paul Jason memasuki ruangan. Selanjutnya mari kita sambut ibu dari pengantin perempuan, Ibu Margaret Hulu. Selanjutnya saudara perempuan, Saudari Ovira Graciela, Saudari Shane Opelia, dan Saudari Karissa Alexandra. Memasuki ruangan digandeng dengan papa pengantin.
anak kami Peter, Claudia ini adalah anak kami yang sangat kami sayangi, yang selama ini kami rawat, kami didik, kami jaga dengan sangat baik. Hari ini kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Hari ini dan seterusnya. Jaga dia, didik dia, rawat dia, cintai dia. Jangan kecewakan dia. Penuhi kebutuhannya juga. Jadilah kamu sebagai ayah yang luar biasa, takut akan Tuhan untuk anak-anak-Mu nantinya, dan suami yang luar biasa dan takut akan Tuhan sebagai suami bagi Claudia. Ya, kami mengantarkan anak kami Claudia di pernikahan kudus. Selanjutnya adalah tanggung jawab-Mu untuk menjaga dan melindungi dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya rumah tangga kalian diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, Yahobu. Iya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua hari ini. Hari ini kita bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan untuk ikut mendoakan dan menghantarkan anak-anak kita, Peter dan Claudia, kepada pernikahan yang kudus, pernikahan yang tentu membawa puji dan hormat bagi Allah. Sebelum kita melakukan ibadah, saya ingin membacakan surat pernyataan kedua mempelai dan berita acara pernikahan hari ini. Saya baca dulu surat pernyataan dari kedua mempelai. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Peter Nathanael Komaling, tempat tanggal lahir Batam 21 Desember 1999. Alamat Jalan Mangga 4, nomor 16, Blok 2, Lubuk Raja, Lubuk Baja, Batam. Pekerjaan karyawan BUMN. Yang kedua nama Claudia Sari Amelia Hulu, tempat tanggal lahir Medan 2 Februari 2000. Alamat Jalan Bakti Indah 5, nomor 50, Tanjung Kusta, Helvetia. Pekerjaan karyawan BUMN. Menerangkan sebagai berikut. Pernikahan kami pada hari ini didasari saling mencintai dan restu orang tua kami. Kedua, kami menyadari sepenuhnya kekudusan pernikahan Kristen. Yang ketiga, kami tidak terikat pernikahan atau hubungan dengan pria atau wanita lain. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab sebagai umatnya. Matius 19 ayat 5-6 katakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Medan 5 September 2025, kami yang membuat pernyataan Peter Nathanael Komaling mempelai pria, Claudia Sari Amelia Hulu mempelai wanita, nanti ditandatangani di atas meterai 10.000. Yang kedua berita acara pernikahan. Kami yang bertandangan di bawah ini masing-masing satu nama Hani Felix Komaling, tempat tanggal lahir Karondorang 27 September 1967, dan seterusnya adalah orang tua dari Peter Nathanael Komaling, selanjutnya disebut pihak mempelai pria. Yang kedua nama Firdawan Sorotodo Hulu, tempat tanggal lahir Medan 6 Juni 1965, dan seterusnya
orang tua dari Claudia Sari Amelia Hulu, selanjutnya disebut pihak mempelai wanita. Dengan ini menyatakan satu, bahwa kami tidak keberatan serta menyetujui anak kami tersebut di atas untuk melaksanakan pernikahan kudus secara agama Kristen di GSJ Kados pada hari ini Jumat 5 September 2025. Dua, sepanjang pengetahuan kami anak-anak kami tidak terikat pertunangan atau pernikahan. Yang ketiga, bahwa kami bertanggung jawab atas pernikahan pada hari ini. Demikian berita acara yang diperbuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Medan 5 September kami yang membuat pernyataan. Firdawan Sorotodo Hulu, orang tua pengantin wanita. Hani Felix Komaling, orang tua pengantin laki-laki. Diketahui Pendeta Dr. Boy Minseret MTH, pendeta yang memberkati. Nanti kami minta saksi-saksi dari pihak perempuan Faulu Aro Putra Hulu, dari pihak laki-laki Edi Chandra. Kami akan minta pengantin terlebih dahulu maju ke depan ke meja untuk menandatangani surat pernyataan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Kami minta ya. Kami minta saksi dari pihak wanita, Bapak Paulu Aro, dan dari pihak laki-laki Pak Edi. Baik, terima kasih. Cahaya lilin ini adalah cahaya cinta kedua orang tua yang telah menerangi kehidupan Peter dan Claudia. Silakan dinyalakan lilinnya. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah mewakili kedua orang tua dari Peter dan Claudia yang menghadirkan cinta dan kasih dan kepada kedua anak-anak mereka. Sama-sama kita mau terima sukacita dari Tuhan, amin. Sukacitanya dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Ku dapat rasakan kasih-Nya.
kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan sekali lagi dari awal, Claudia dan bernyanyi pujian ini. Ini saatnya berdiri di amin, amin. Sebab Engkau kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mari memuji seangkat. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita berdoa. Sebentar kami mau duduk di kaki Tuhan mendengarkan pesan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Peter. Selamat sore, shalom sekali lagi. Shalom. Salam kiri kanannya dulu, jangan tegang saudara. Salam kiri kanannya, bilang Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan ada di sini dan Tuhan memang sedang berurusan dengan kita dan khususnya kepada Peter dan Claudia. Sudah banyak yang disampaikan kepada kedua mempelai ini. Mereka sudah mendapatkan bimbingan pranikah. Walaupun kami lakukan melalui Zoom, tapi mereka sudah mendapatkan pelajaran dasar-dasar dalam membangun sebuah keluarga, dalam rumah tangga. Dan hari ini kita melakukan sebuah puncak untuk menghantarkan Peter dan Claudia untuk menggenapkan salah satu apa yang pernah Tuhan lakukan di bumi. Karena saya tahu hanya ada 2 lembaga yang dibangun oleh Tuhan. Dan 2 lembaga ini dibidani oleh Allah. Satu, keluarga. Jadi keluarga ini bukan dirancang oleh manusia, tapi Allah sang perancang agung. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dijadikannya laki-laki dan dijadikannya perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Ayat 28 dikatakan God bless them. Allah memberkati mereka. Dan ini jadi hari ini bukan rancangan Peter dan rancangan Claudia, bukan juga rancangan keluarga Pak Hulu dengan keluarga Pak Handi, bukan. Tapi ini adalah rancangan Allah yang digenapkan oleh kedua anak-anak kita ini. Dan lembaga yang kedua yang Allah dirikan itu gereja. Dalam Matius 16 ayat 18. Aku mendirikan gerejaku, I built my church. Aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi 2 lembaga ini harus kita jaga dengan baik. Jadi Peter dan Claudia harus menjaga lembaga atau keluarga yang akan kalian bangun. Karena ini adalah rancangan Allah. Saya kasih judul khotbah hari ini untuk Peter
dan Claudia adalah pernikahan yang bahagia. Ini tema yang umum, saudara, yang kalau pernikahan tentu ingin bahagia. Tapi ingat bahwa tujuan pernikahan itu bukan bahagia. The purpose of marriage is not happiness. Bukan kebahagiaan. Tujuan dari pernikahan itu bukan kebahagiaan. Nanti banyak yang kecewa kalau tujuannya bahagia, menikah itu bahagia. Tapi Alkitab menyebutkan bahwa tujuan pernikahan itu bukan. Tujuan pernikahan itu bukan kebahagiaan, tetapi produk dari pernikahan itu adalah kebahagiaan. Banyak sekali nasihat. Banyak kali nasihat. Semua nasihat dan doa-doa. Ya, nasihat supaya kalian menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang teguh. Kalau ada konflik dalam rumah tangga, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi mertua. Saya dengar semua, kebetulan saya di dalam. Jadi saya dengar semua nasihat, saya dengar firman Tuhan yang dibacakan, saya dengar. Ya, dan tentu banyak doa dan harapan. Itu sebabnya hari ini ya kalian harus mempunyai kesadaran terus-menerus bahwa kalian berdua telah sepakat untuk memulai satu tahapan baru dalam kehidupan. Mulai hari ini kalian sedang mulai membangun kehidupan di masa depan. Jadi kalian harus selalu bergandengan tangan, selalu harus bersama-sama ya, membangun dan punya kesadaran untuk berjalan pada tujuan yang sama. Ya. Nah, itu yang penting. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting bagaimana kalian berdua memenuhi rancangan Allah dalam pernikahan. Yang pertama adalah, ini yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar pernikahan. Jangan pekerjaan, jangan budaya, ya, jangan kekayaan. Ya, saya lihat banyak hari ini, kalau kita lihat banyak keluarga yang gagal. Gagalnya bukan faktor-faktor yang lain, tapi karena mereka tidak meletakkan dasar pernikahannya pada dasar yang tepat. Ya, jadi kita letakkan dasar pernikahan itu di dalam dasar Kristus, bukan pekerjaan, bukan sumber-sumber dunia, atau bukan berdasarkan pada kebudayaan. Dalam 1 Petrus 2:6 katakan begini, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan dasar di Sion, sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kalau kalian meletakkan dasar pernikahanmu di atas dasar Kristus, saya percaya kalian akan mampu melewati semua badai, semua tantangan, semua masalah. Kenapa? Dasarnya kuat, Kristus. Tapi kalau kita meletakkan dasarnya kepada kekayaan, ya, saya kebetulan mengajar, ya kan, ada pandangan-pandangan yang salah terhadap Tuhan, ya, pandangan-pandangan yang salah. Termasuk banyak sekarang, termasuk orang-orang Kristen banyak dicemari dengan paham fasisme atau paham komunisme. Ya, dulu waktu Claudia memperkenalkan Peter kepada mamanya, bilang begini, "Ma, ada deh laki-laki yang sedang dekati saya." Biasanya kalau ada perempuan datang kepada ibu atau papanya, "Ma, ada loh laki-laki yang sedang dekati saya." Biasanya ibu atau bapaknya nanya apa duluan? Rata-rata apa bapak ibu? Apa yang ditanya dulu sama anak perempuannya? Apa kerjanya nak? Gitu kan? Ya kan? Apa kerjanya kak? Kan begitu kan? Apa kerjanya nak? Apa sekolahnya nak? Kan begitu kan? Enggak kita tanya apakah dia cinta Tuhan, udah bertobat, dia nak udah lahir baru, kau nak, dia nak. Enggak kita tanya itu. Yang kita tanya apa? Apa kerjanya? Di mana kerjanya? Apa tamatnya? Tahu nggak Bapak Bu? Itu paham fasisme. Manusia dianggap makhluk biologis, ekonomis. Dan itu paham itu juga merasuk kita. Tapi puji Tuhan, saudaraku, bahwa hari-hari ini kita disadarkan bahwa
semua apapun yang saya sebutkan tadi tidak menjadi dasar yang kuat dalam pernikahan. Jadi Kristus harus benar-benar menjadi dasar keluarga kalian. Amin. Bilang sama Claudia, sayang. Kau panggil sayang atau apa? Hah? Sayang atau honey atau beb? Panggil apa? Selama ini panggil apa? Sayang, sayang. Bilang sayang, Kristus menjadi dasar pernikahan kita ya. Pegang tangannya dulu. Pegang tangannya. Dingin? Oh enggak. Katanya orang yang percaya pada Tuhan tidak dipermalukan. Amin. Tidak dipermalukan. Keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus jadi dasar tidak akan dipermalukan. Ya. Karena itu sumber. Dan saya melihat masalah keluarga dan rumah tangga adalah karena tidak meletakkan dasar pernikahan itu di atas Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membangun keluarga yang memuliakan Allah? Karena kalau sudah Kristus dasarnya, kita kokoh. Ya. Kau akan bisa bernyanyi dengan Claudia kalau ada masalah. Ku kan berdiri, ya kan, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Begitu. Kalau sudah Kristus menjadi dasarnya. Amin ya. Jadi tetap kalian berdua harus sepakat meletakkan semuanya di atas dasar Kristus. Nanti kalian akan saling mencintai, semakin menyayangi, kalian akan semakin kokoh, semakin kuat. Walaupun ada tantangan, mungkin tantangan pekerjaan, tantangan ekonomi, apapun, kalian akan menjadi keluarga yang kuat karena berdiri di atas Kristus. Karena ayatnya katakan, orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Semua dong amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau dasarnya sudah kuat Peter dan Claudia, jadikan Tuhan Yesus sumber untuk membangun bangunan rumah yang kau dirikan. Yang kedua adalah jadikan Tuhan Yesus juga menjadi bahan sumber bangunan yang akan dibangun itu. Kalau dasarnya sudah baik, maka bangunlah juga di atasnya dengan baik. Supaya tidak hanya dasar, bangunlah karena dasar itu tak nampak. Betul ya? Adakah dasar dalam sebuah bangunan nampak? Enggak ada. Dasar jadi bawah. Yang nampak apanya? Bangunannya. Apakah kau akan membangun dengan batu bata, marmer? Akankah kau bangun dengan tepas? Akan kau bangun dengan alang-alang? Atau bangun dengan papan? Itu akan kelihatan. Tentu rumah bangunan yang akan kalian bangun harus bersumber dari Kristus, firman Allah. Jadi supaya apa? Supaya orang lihat. Orang kan bilang bangga, apalagi Peter anak pertama dari papa dan mama. Kalau dia memang anak yang kedua, tapi Peter orang kan lihat itu memang benar mereka itu anak Tuhan. Mereka keluarga, anak-anak dari keluarga hamba Tuhan, punya dasar yang kuat, tapi juga bangunannya rapi, indah, cantik kelihatannya, tidak mendatangkan celah, tidak mendatangkan celah dari orang lain, tapi dia bersih, rapi seperti bangunan ini. Orang lihat, kan begitu, luar biasa pernikahan Peter dan Claudia. Orang kan lihat, dari mana dilihat? Dari bangunannya. Bangunlah, ya. Kalau dasarnya baik, bangunlah juga di atasnya dengan baik. Amin ya. Bangun. Tergantung kita. Tadi saya katakan mau bangun dengan tepas, papan, atau batu bata, atau marmer yang berkualitas. Ya. Tentu kalian ingin mau bangunan yang indah, megah, cantik. Bangunan yang tidak asal-asalan. Bilang sama Claudia, kita membangun bersama-sama ya saya. Bilang. Nah. Amin ya. Bersama. Sama bangunan yang indah. Nanti tanya bangunan seperti apa? Artinya apa? Bangunlah kehidupan rumah tangga kalian berdua
dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jangan prinsip dunia, jangan hanya menggunakan prinsip-prinsip pengetahuan dunia, tapi berdasarkan Alkitab. Alkitab katakan suami mengasihi istri, ya kan? Istri menghormati suaminya, ya. Anak-anak menghormati dan mengasihi orang tuanya. Suami melindungi seisi rumahnya. Saya sudah kasih Peter kemarin membaca Mazmur 128, ya kan? Sudah saya kasih juga kalau dia membaca Amsal pasal 31, ya kan? Dan itu dasar yang akan, bahan yang bangunan yang akan kalian pakai untuk membangunnya. Suami melindungi seisi rumah, istri merawat seisi rumahnya. Suami menjadi suami yang rajin bekerja, istri seorang yang cekatan mengatur rumah tangganya, ya kan? Hari apa yang dibaca hari Rabu? Dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan, katanya akan melihat istrinya seperti apa semalam itu? Seperti pohon anggur. Pohon anggur itu apa? Mendatangkan sukacita. Peter akan cepat-cepat pengen pulang ke rumah karena ada anggur yang mendatangkan sukacita. Sekarang banyak orang pulang kantor, Peter di mana nongkrongnya? Nongkrong di kafe sampai malam nongkrong. Kenapa? Males jumpa istri. Nanti sampai di rumah jumpa istri, enakan di rumah. Tapi kalau kau takut akan Tuhan, kalau dia akan menjadi seperti pohon anggur di rumah. Anak-anakmu seperti pohon zaitun, mendatangkan hormat, mendatangkan kemuliaan. Amin. Rumah yang saya maksud enggak mesti bangunan yang megah-megah, bukan itu yang saya maksud. Yang kalian bangun itu home, bukan house, tapi home di mana kalian bersama-sama berdoa di sana, memuji Tuhan di sana, memuliakan Allah di sana, melayani Tuhan bersama-sama. Itu akan mempermuliakan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ini katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan yang rohani bagi Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang terakhir adalah kalau dasarnya Kristus, bahan bangunan yang akan membangunnya adalah kebenaran-kebenaran firman. Yang ketiga adalah rumah tangga kita harus dinaungi oleh Tuhan, harus dilingkupi oleh Tuhan. Mazmur 61 ayat 4 sampai 5 katakan begini, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Lindungi rumah tanggamu, lindungi dengan kebenaran-kebenaran Allah, supaya bukan hanya bangunan yang bagus, tapi matahari masuk, hujan masuk, tutup, lindungi, lingkupi dengan kasih Allah, lingkupi dengan Kristus. Maka kalian akan melihat satu bangunan yang utuh, sempurna. Di dalamnya ada kehidupan orang-orang yang takut Tuhan, yang memuliakan Allah, dan kalian akan menjadi keluarga yang dahsyat. Saya percaya apa yang dia alami oleh Musa sebagai kesaksiannya. Dia melihat perlindungan Tuhan turun-temurun atasnya. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, saya percaya kalian juga akan mengalami apa yang dialami oleh Musa. Turun-temurun akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini dapat meneguhkan Peter dan Claudia dalam membangun rumah tangganya. Dalam nama Yesus.